Tuhan, kembali kita masuk di dalam ibadah. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting, tapi menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita baca Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi kita akan mempelajari nubuatan dari Nabi Yesaya yang begitu luar biasa penting untuk kita. Nah, di sini saya ulangi coba ya. Di sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Coba tolong diperhatikan. Ini adalah sesuatu hal yang mudah, tapi manusia itu nggak mau. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini kan suatu hal yang mudah. Bertobat, mengakui semua kesalahan, berbalik. Terus disuruh ngapain? Tinggal diam. Kamu tuh akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya. Kenapa terjadi seperti ini? Disuruh melakukan sesuatu yang mudah, yang gampang, semua orang pasti bisa, tapi kita enggan. Kita buka terlebih dahulu Roma pasal yang ketiga, ya, supaya kita ini bisa memahami Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Saya bacakan Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sebetulnya semua manusia itu diciptakan untuk enak, senang sama Tuhan, hidup kekal, serba kecukupan. Tetapi karena dosa dan kesalahan, semuanya itu hilang. Nah, manusia ingin mendapatkan kembali semua itu. Tapi ini yang sebetulnya cukup aneh. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, yang jadi masalah adalah cara Tuhan itu adalah cara yang gratis. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu pemberian, anugerah gratis. Kalau kemurahan, kita mendapatkan tapi masih bayar sedikit. Tapi kalau kasih karunia, itu betul-betul gratis. Manusia itu aneh memang. Inginnya apa-apa gratis. Tapi begitu dikasih gratis, nggak mau. Kenapa? Kita baca terlebih dahulu Yeremia pasal yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-6
ayat yang ke-16. Ini juga mirip ya, saya bacakan ya, coba tolong diperhatikan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Jadi Tuhan itu menyuruh kita ini untuk melihat jalan-jalan yang dulu. Kemudian kita pernah nggak melakukan sesuatu ternyata salah. Coba aku tahu aku tidak melakukan itu. Ya. Tuhan itu menyuruh kita melihat ke belakang yang zaman dulu. Nah, yang baik itu lakukan lagi. Ternyata tidak mau. Ya. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Inilah keanehan dari manusia. Dikasih hal yang mudah ternyata malah tidak mau. Kalau kita mau bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatanmu. Tetapi enggan. Kita kembali ke Yesaya 30. Sekarang kita lanjutkan. Apa maunya manusia? Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15 tadi kan Tuhan minta kita bertobat dan tinggal diam, dan kemudian tinggal tenang dan percaya. Tapi dikatakan kamu enggan, kamu tidak mau. Perhatikan ayat 16 dan 17. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Maunya apa? Suruh tinggal diam nggak mau. Maunya naik kuda yang tangkas. Jadi mereka tuh ingin mendapat pemulihan seperti rancangan Tuhan dulu. Suruh bertobat dan tinggal diam nggak mau. Suruh tinggal tenang dan percaya juga enggan. Maunya apa? Naik kuda yang tangkas, berusaha dengan luar biasa. Karena manusia itu terus terang mencari apa? Mencari kebanggaan. Loh, aku sukses, aku kuat, aku cepat, dan sebagainya. Ya, jadi itulah sebabnya sampai sekarang ini manusia belum pulih-pulih juga. Dan rancangan Tuhan dulu, manusia itu diciptakan untuk hidup senang. Walaupun harus mengelola, harus bekerja, tetapi dengan penyertaan Tuhan semua pasti akan berhasil. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih sebetulnya maksud Tuhan dengan caranya untuk memulihkan kita. Secara umum dari Yesaya 30 ayat 15 itu ya, kita tuh hanya suruh melakukan 2 hal. Yang pertama, bertobat dan tinggal diam. Yang kedua, tinggal tenang dan percaya. Kalau kita bertobat dan tinggal diam, kita ini pasti diselamatkan. Dan setelah itu, setelah kita diselamatkan, kalau kita tinggal tenang dan percaya, kita akan mendapat kekuatan. Dengan kekuatan itu, kita akan bisa dipulihkan. Akan lebih daripada yang kita harapkan. Ayo, sekarang kita belajar 2 hal ya. Yang pertama, bertobat dan tinggal diam. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Kita harus tahu ya. Ternyata nggak mudah namanya bertobat itu.
Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Coba ya, perhatikan ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi Kisah Para Rasul ini berbicara khotbahnya Petrus setelah dia mendapat pencurahan Roh Kudus. Kalau yang namanya bertobat, Yohanes Pembaptis juga mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Yesus juga mengatakan bertobatlah. Para nabi juga mengatakan bertobatlah. Tapi di sini Petrus mendapat khotbah dengan pimpinan dari Roh Kudus. Karena dia sudah menerima Roh Kudus. Jadi ini masih lanjutan dari kisah Pentakosta. Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Coba perhatikan. Kalau orang tobat, itu dia bertobat enggak? Itu cuma karena takut. Misalnya seorang pencuri. Ketahuan, ditangkap. Pasti bilang, tobat, aku enggak akan melakukan lagi. Itu tobat enggak? Enggak. Dia ngomong tobat karena takut terancam dihukum. Yang benar bertobat itu gimana? Kita harus sadar kalau yang kita lakukan itu salah. Nah, kemudian bertobat. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi, yang dimaksudkan Tuhan dengan bertobatlah, itu kita ini harus sadar bahwa yang kita lakukan dahulu, jalan kita, cara kita itu salah. Melanggar firman Tuhan. Makanya sadarlah dan bertobat. Jadi yang pertama ini kita harus tahu. Kita perlu satu kesadaran bahwa kita ini mengalami kesulitan persoalan karena dulu kita berbuat jahat, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Karena itu sadarlah, lalu bertobat. Jadi yang dimaksudkan bertobat ini, kita menyadari kesalahan kita, dan kemudian kita berjanji dan langkah berikutnya tidak akan melakukan lagi. Itu namanya bertobat. Ya. Nah, setelah kita sadar dan kemudian kita bertobat, maunya Tuhan itu kita tinggal diam. Ingat ya, banyak orang salah mengerti firman Tuhan. Misalnya, di dalam Mazmur kita baca ya, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat, firman Tuhan, siang dan malam. Ya seperti pohon dan seterusnya, dikatakan apa saja diperbuatnya berhasil. Ini banyak dapat tentangan loh. Loh, kalau kita tiap hari merenung siang malam, merenung firman Tuhan, nggak ngerjain apa-apa, mana bisa kita berhasil? Nggak bisa. Ketahuilah, maksud Tuhan itu bukan itu. Merenungkan siang dan malam itu bukan berarti kita diem di rumah, baca firman Tuhan, merenung, ngalamun, nggak kerja ya nggak makan. Firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang nggak kerja nggak usah makan. Bukan. Yang namanya merenungkan firman Tuhan siang malam itu mengisi otak kita, pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri menurut jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan semua. Kita harus berjalan, kita harus berdiri, kita harus duduk, kita harus bekerja, tetapi pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan yang namanya tinggal diam. Tinggal diam yang dimaksudkan dalam Yesaya 30 ayat 15 itu berarti kita diam, nggak kerja, nggak apa-apa, ya kita nggak makan. Apa yang dimaksudkan dengan tinggal diam? Yuk kita buka.
Mazmur 37 ayat 3 sampai 7. Ya, Mazmur pasal yang ke-37 atau saya baca dari ayat 1 ya supaya lebih jelas yang dimaksudkan tinggal diam itu apa. Jangan keliru ya. Saya baca Mazmur 37 dari ayat 1 sampai ayat 7. Dengar firman Tuhan. Kita harus ngerti maksud Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini akan selalu kita hadapi di mana-mana. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi kita nggak usah pesona oleh suksesan orang-orang yang nggak benar. Wah, karena korupsi dia kaya raya. Oh, karena nggak pernah ke gereja tapi melakukan hal yang nggak benar, hidupnya sukses ya. Nanti akan seperti rumput, segera akan lisut. Nah, perhatikan ayat 3 sampai ayat 7. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita sudah bertobat, kita sudah sadar. Kita harus tinggal diam. Nah, tinggal diam itu kita harus melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang baik. Jadi namanya tinggal diam itu kita tetap harus melakukan. Bukan harus kerja keras, tapi yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kemudian, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini maksudnya kita punya pekerjaan. Tuhan akan menuntun kita melakukan yang Tuhan berikan pada kita. Percaya nggak setiap kita punya talenta? Percaya nggak Tuhan memberkati kita dengan kepandaian-kepandaian? Nah, kita tinggal di situ, diam di situ, tetap setia. Lakukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan, lakukan sekuat tenaga. Ya, jadi diam di negeri dan berlaku setia. Nah, perhatikan syarat-syaratnya. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita harus bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bergembira. Dalam kondisi gembira. Gembira adalah obat yang manjur ya. Nah, kalau kita tuh bergembira di dalam Tuhan, kita melakukan apa saja pasti berhasil. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terus apalagi ya, yang namanya tinggal diam itu gimana sih? Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan, kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan membuka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan sudah menutup, nggak ada yang bisa buka. Percaya kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ia akan apa? Memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Di dalam dunia ini kita bisa melakukan yang benar. Tapi tidak diakui. Dan hak kita dirampas. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan percaya kepadanya, Ia akan memunculkan kebenaranmu. Dan hakmu seperti apa yang pernah mungkin orang lakukan pada kita. Mungkin kita ditipu, mungkin dirampok atau di apapun juga. Kita kerja keras atau habis. Percayalah, Tuhan akan memunculkan semua itu. Nggak usah takut
Kalau kita pernah menolong orang, orangnya itu ditolong malah mungkin tidak membalas atau sebagaimana, percayalah, hak kita itu akan dimunculkan Tuhan. Nah, perhatikan ayat 7. Coba kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Dan masih ada ayat-ayat berikutnya, tapi di sini kita bisa melihat maksud Tuhan tinggal diam itu bukan tidak bekerja apa-apa, tapi kita setia melakukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita bergembira, kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang dunia lakukan kepada kita, Tuhan akan menolong kita. Dan saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia, bukan menantikan manusia. Kalau kita menantikan manusia pasti akan kecewa. Mazmur 121 mengatakan ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Gunung-gunung ini maksudnya orang kaya, orang berkuasa, orang yang kita harapkan bisa menolong kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Ternyata pertolongan mau nggak mau ya cuma dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya kepada Dia berharap. Makanya langkah pertama adalah bertobat dengan kesadaran bahwa kita melakukan yang salah. Dan kemudian kita tinggal diam. Nah, saat kita tinggal diam di hadapan Tuhan itu, sebetulnya saat itulah Tuhan itu memproses kita. Tuhan itu membentuk kita. Kita ini dulu banyak salah. Oleh Tuhan diproses. Mungkin kita ini bejana dari tanah liat, oleh Tuhan diulangi, diremukkan kembali, Tuhan membentuk kembali. Ya, jadi dengan bertobat dan tinggal diam itu sebetulnya kita ini secara aktif memposisikan diri dalam hal yang benar, melakukan yang baik, melakukan yang benar, dan mengizinkan Tuhan mengoreksi, mencungkili dosa-dosa kita dan membentuk ulang kehidupan kita seperti tukang periuk ya yang pidana retak ulangi lagi. Jadi langkah pertama bertobat dan tinggal diam. Sekali lagi bukan bertobat karena takut, bukan tinggal diam nggak kerja apa-apa, tapi itu di sini sangat aktif. Nah sekarang yang kedua. Tadi sudah jelas sekali dalam Yesaya 13:15 juga. Pertama, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang kedua, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, kita diselamatkan. Kalau kita berdosa, salah, kita nggak selamat. Kita masuk neraka. Tapi dengan bertobat karena kesadaran dan kemudian tinggal diam di hadapan Tuhan, bergembira karena Tuhan, kita akan diselamatkan. Nah, cukup diselamatkan? Anda mau diselamatkan? Cuma diselamatkan mau? Dijamin deh, nanti kalau mati masuk surga. Tapi di dunia cuma sekedar selamat. Berhasil enggak? Menang enggak? Untuk menang, untuk dipulihkan, mewarisi negeri, kita harus punya kekuatan. Nah, kekuatan itu muncul dari mana? Saat kita melakukan hal yang kedua. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Cuma sayangnya petunjuk yang begitu indah ini dikatakan, kamu enggan. Kamu suruh, udah ya kembali yang masa lalu. Lihat jalan-jalanmu. Salah jangan diulangi. Yang baik lakukan. Tapi bilang, aku tidak mau. Aku tidak mau menempuhnya.
Kenapa nggak mau? Karena nggak tahu, karena nggak mengerti. Ayo kita belajar mengerti. Yang pertama bertobat dan tinggal diam sudah tahu ya. Sekarang apa sih yang dimaksudkan tinggal tenang dan percaya? Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai tenang dan percaya. Yang pertama coba dibuka Kejadian 25 ayat 27. Kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-27. Sudah ketemu? Baca ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ini maksudnya Esau dan Yakub. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yang suka tinggal di kemah. Dua anak laki-laki kembar. Yang satu pandai berburu, lincah, kuat, hebat. Yang satu tenang, suka tinggal di kemah. Begitu suka seperti itu. Ternyata maksudnya bukan itu. Ya. Yang namanya tinggal tenang, memang Yakub itu tenang. Esau itu lincah, aktif, tapi tidak tahu kebenaran. Buktinya apa? Apa buktinya Dia Tuhan kan memilih Yakub daripada Esau toh? Seharusnya dapat kesulungan siapa? Harusnya Esau. Dia dapat akhirnya Yakub karena apa? Apa Yakub tuh baik, nggak pernah bohong, pernah nipu, dia suka nipu. Tapi dia tuh tenang dan suka tinggal di kemah, artinya setia melakukan hal-hal yang kecil. Kelihatannya kecil tapi dia berlaku setia di negeri dan dia berlaku yang baik dengan setia. Sementara Esau yang menurut dunia seorang yang luar biasa, pemuda yang kuat dan sebagainya, tapi ternyata waktu dia pulang lapar, dia melihat adiknya masak sup kacang merah. Apa yang dilakukan? Hak kesulungan yang menjadi kerinduan setiap manusia malah dijual demi sepiring kacang merah. Dia menganggap remeh janji-janji Tuhan. Sementara Yakub, gimana caranya? Walaupun dia bukan anak yang sulung, dia berusaha sekuat tenaga, termasuk nipu. Nah, nipunya ini yang nggak bener, ya. Tapi dia itu punya modal sebetulnya, tenang dan setia, tinggal di rumah. Jadi jelas ya yang dimaksudkan di sini ya. Yakub itu sangat mengejar janji Tuhan, kesulungan. Sementara Esau mengabaikannya. Makanya Tuhan memilih Yakub yang menurunkan, yang membentuk bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Itu satu contoh dari Yakub ya. Nah, sekarang kita harus tahu juga orang yang tenang itu orang yang bagaimana sih? Jujur aja kita ini kan hidup di dunia. Kita ini banyak menghadapi ketentuan-ketentuan dunia dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Betul nggak? Kehendak Tuhan mesti baik. Ini kehendak Tuhan kan di sorga. Kalau yang kita tinggal di dunia, yang terjadi adalah aturan-aturan dunia. Nah, satu hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita adalah kita ini mendua. Dunia ya iya, Tuhan ya iya. Orang yang tenang, orang yang tidak mendua. Jemaat Laodikia, dalam kitab Wahyu dikatakan, tidak panas, tidak dingin. Makanya Tuhan memuntahkan. Kalau kamu mau ikut cara dunia, lakukannya sekalian. Walaupun nanti mungkin masuk neraka. Tapi kan mendingan berhasil di dunia. Tapi yang lebih tepat adalah
Lakukanlah kehendak Tuhan. Dengan ketentuan Tuhan kita menghadapi banyak persoalan di dunia. Tapi kita tidak boleh mendua. Kita buka Yakobus 1 ayat 8. Yakobus setelah Ibrani, ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayo kita fokus. Mau fokus sama Tuhan, apa fokus sama dunia? Pilih mana? Kita fokus sama Tuhan. Ya, dalam Matius 6 ayat 24 ini baca sendiri. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Jadi kita ini harus satu. Nah, sekarang kita lihat contoh dari Ayub. Ayub 3. Ayub pasal yang ketiga ayat 25 dan 26. Coba tolong diperhatikan. Ini contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Dunia ini ada banyak hal yang buat kita ini jadi mendua. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Coba diperhatikan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kenapa? Di dunia ini ada banyak. Kita berharap, percaya perlindungan, pertolongan Tuhan. Betul nggak? Percaya nggak? Tuhan menyertai kita. Tapi sadar nggak? Di dunia ini banyak yang kita takutkan. Takut dirampok, takut dibunuh, takut ditipu, takut nanti kondisi bagaimana, takut COVID-19. Betul nggak? Di dunia ini ada banyak yang kita takutkan. Ada banyak yang kita cemaskan. Tapi kita juga percaya sama Tuhan. Jangan mendua. Tuhan bilang, jangan takut. Serahkanlah khawatirmu kepadaku. Apa harus kita lakukan? Kita harus tahu. Yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kalau aku takut dan cemas, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Padahal syarat Tuhan tadi setelah kita diselamatkan, bertobat, tinggal diam, syaratnya apa? Tinggal tenang dan percaya. Kalau kita percaya pada Tuhan, masih bisa takut nggak? Bisa. Nah, Tuhan pasti tolong. Khawatir nggak? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa tinggal tenang. Nah, kalau kita sudah bisa tinggal tenang, kita sudah tidak takut lagi. Sudah tidak cemas lagi. Yang kita cemaskan itu tidak akan mendatangi kita. Karena kita serahkan kepada Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayo kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya pada perlindungan Tuhan, kita bertobat dan tinggal diam di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan. Tidak usah iri sama orang-orang dunia yang mengalami kekayaan dan sebagainya. Mereka seperti rumput yang segera lisut. Kalau sudah begitu tenang, apa yang terjadi? Yuk, kita buka Habakuk 3 ayat 16. Habakuk pasal yang 3 ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Perjanjian lama bagian belakang, hampir belakang. Saya bacakan ya. Ketika aku mendengarnya,
gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Ini berbicara orang yang sedang menghadapi persoalan, kekhawatiran, takut diserang, takut menghadapi kerugian, takut menghadapi pembunuhan, mungkin begitu. Ya, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Tapi kalau kita bisa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, tinggal tenang dan percaya, ya, takutan kita serahkan kepada Tuhan, kecemasan kita serahkan sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, apa yang terjadi? Namun dengan tenang akan nantikan apa? Hari kesusahan. Dan ajaibnya apa? Kesusahan itu yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi kalau kita ini di dunia fokus kepada ketakutan, kecemasan, persoalan dunia, itu kata Ayub yang akan mendatangi kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tinggal tenang dan yakin Tuhan akan menyertai kita, nanti kesusahan itu datang. Tapi kesusahan itu akan datang nggak? Tetap datang. Tapi namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Ternyata bukan mendatangi kita. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Nanti masalah itu akan tertimpa kepada musuh-musuh kita. Sebagai contoh, ya, waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego, Raja Nebukadnezar bikin patung. Semua suruh menyembah. Kalau enggak mau menyembah, akan dimasukkan dalam dapur api. Sadrah, Mesah, dan Abednego takut enggak? Ya takutlah masuk ke api. Wong selomot aja rasanya enggak karu-karuan kok. Apalagi dimasuk dapur api. Nah, Nebukadnezar marah kan. Ayo, kenapa kamu melanggar? Ayo saya beri kesempatan kamu lagi. Sembah itu patung. Sadrah, Mesah, dan Abednego walaupun takut, kalau Tuhan yang kami sembah menolong, kami akan tertolong. Kalau enggak, kami tetap enggak mau nyembah. Serah sama Tuhan. Aku berserah sama Tuhan. Aku serahkan ketakutan pada Tuhan. Nebukadnezar marah. Apinya dilipatkan 7 kali lipat. Mereka menghadapi masalah enggak? Secara dunia mereka dimasukkan dapur api. Tapi ternyata yang 3 orang ini jadi 4. Siapa di dalam? Ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai. Saat ada Yesus, apinya juga nggak bisa panas. Rambutnya juga nggak kebakar. Pakaiannya juga sama sekali enggak. Bahkan apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar takut, suruh keluar. Bahkan menyembah Tuhan. Jadi dengan tinggal tenang dan percaya ada kekuatan yang dahsyat. Itulah maksud dari Tuhan. Terus satu lagi, ya, ke dalam kitab Daniel. Masuk gua singa itu siapa ya? Nah, yang pertama Daniel itu banyak yang iri sama Daniel. Daniel itu orang yang luar biasa, penuh hikmat, dan dia dipercaya oleh raja Persia waktu itu. Sudah bukan Nebukadnezar yang dari Babel. Darius, ya, Raja Darius. Nah, pada waktu itu orang-orang yang iri sama Daniel itu membuat satu peraturan. Bilang sama raja, buat satu peraturan. Untuk 1 bulan tidak boleh ada yang meminta apapun kepada siapapun kecuali pada raja.
Nah, Daniel itu tiap hari itu berdoa 3 kali sehari ke Tuhan. Ngadep ke Yerusalem dari loteng. Diancam. Kalau kamu tetap seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan gua singa. Tapi Daniel tetap. Daniel itu sebenarnya takut sama singa nggak ya? Ya, sebagai manusia normal ya takut lah. Tetap percaya. Tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap berdoa. Nah, ini namanya tetap ikuti ketentuan Tuhan. Ketentuan dunia yang melanggar, yang menakutkan, tapi jangan takut. Tenang aja, Tuhan pasti menolong. Dan akhirnya apa yang terjadi? Singanya sengaja beberapa hari nggak di sana itu ada lubang-lubang gua-gua, dalamnya singa. Nah, singa sengaja nggak dikasih makan, biasanya dikasih makan binatang atau penjahat-penjahat yang dihukum mati. Nah, akhirnya Daniel dimasukkan. Itu ditutup, dimeterai. Raja Darius semalaman nggak bisa tidur karena dia sayang sama Daniel. Nah, pagi-pagi ya keluar. Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah, yang kau minta kau sungguh-sungguh itu dapat menolong aku? Nah, dia mendengar Daniel menjawab, ya Baginda, Tuhan menyertai aku, harus nggak apa-apa. Wah, luar biasa senangnya. Daniel ditarik keluar. Terus kemudian orang-orang yang membuat aturan itu sengaja itu langsung dicemplungkan ke sana. Belum apa-apa sudah langsung diterkam. Di sini kita bisa melihat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita jangan mau cuma diselamatkan. Kalau kita cukup selamat, gampang. Bertobat, kemudian tinggal diam. Cukup seperti itu? Tidak. Kita perlu kekuatan. Dengan kekuatan, caranya gimana? Kita tetap tinggal tenang. Nah, saat tinggal tenang dan percaya, muncul kekuatan. Ayo baca ayat penutup. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat yang ke-17 sebagai ayat penutup. Kekuatan dari ketenangan itu seperti apa sih? Ya. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Seth? Yesaya 32 ayat 17. Yuk kita baca-baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran itu apa sih atau siapa sih? Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di mana ada kebenaran, di mana kita bersama-sama dengan Yesus, di situ akan tumbuh apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau ada kebenaran, akan tumbuh sejahtera. Sama kebenaran itu ada akibatnya. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Bentar, untuk selama-lamanya. Jadi bersama dengan Yesus. Asal ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam Yesus. Akan tumbuh. Memang ada proses. Nggak langsung damai sejahtera. Tapi tumbuh seperti pohon. Tumbuh damai sejahtera. Nanti akan punya akibat. Akibatnya apa? Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Saat itulah kita memiliki kekuatan bisa mengatasi semua persoalan, permasalahan yang terjadi di
dunia. Tuhan Yesus memberkati. Masih enggan mengikuti Tuhan? Masih nggak mau mengikuti perintah Tuhan? Mau bertobat? Tinggal diam? Mau tinggal tenang dan percaya supaya kita memperoleh kekuatan? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu. Firman-Mu itu sungguh luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak tahu, tidak mengerti. Sehingga kami enggan melakukan perintah-Mu. Tapi pada saat ini kami boleh belajar nubuatan Yesaya, juga Yeremia, dari nabi-nabi yang lain, lebih dari juga hamba-Mu Petrus telah mendapatkan petunjuk Roh Kudus. Kami dapat memahami bahwa kami ini harus sadar bahwa kami telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dan kami perlu Engkau. Dan Engkau telah menyediakan segala sesuatunya. Satu hal yang dapat kami lakukan, yaitu kami harus sadar bahwa kami berbuat dosa dan kami bertobat. Dan kemudian kami tinggal diam untuk Engkau proses, untuk Engkau bentuk, untuk Engkau tungkili, untuk Engkau bentuk kami menjadi manusia yang baru. Dan kami pasti diselamatkan. Bapak di sorga, kami tidak cukup hanya diselamatkan. Karena kami harus menjadi saksi, mempertunjukkan pada dunia. Karena itu kami perlu kekuatan yang daripadamu. Dan kami boleh bersyukur, kami akan boleh kekuatan saat kami tetap tinggal tenang bersama dengan Engkau dan percaya. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dan mampukan kami untuk menerima, memahami, merenungkannya, dan melakukannya. Dan kami akan dapat menjadi alat pilihan-Mu. Dimanapun Kau tempatkan kami akan dapat menjadi saksi-Mu. Banyak manusia, bahkan kerinduan kami sampai seluruh dunia, akan percaya dan mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua lutut menyembah-Mu. Terima kasih Bapak di sorga. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati usaha yang kami lakukan. Tolonglah kami tetap setia, tetap melakukan, dalam diri di hadapan-Mu, menantikan berkat-berkat daripada-Mu, dan kami akan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Bapak, kami akan sudahi ibadah kami, dan kami mohon petunjuk-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini, beraktivitas dengan dipimpin Roh Kudus, dan kami tidak lagi melakukan hal yang salah. Terima kasih Bapak di sorga, berkatilah kami. Mari Bapak di sorga, tolonglah berkati kami, sebab kami perlu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang tak terhandiri. Namun begitu nyata di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Yesus telah melakukan apa yang kami tidak dapat lakukan, yaitu menebus dosa-dosa kami. Dan curahkan Roh Kudus, dan dengan pimpinan daripada Roh Kudus, kami akan dapat belajar saat kami nggak tahu. Kami akan diingatkan saat kami lupa. Dan kami diinsafkan saat kami salah. Dan saat kami sesat, kami dituntun pada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan kami terima berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan berkati.